memang sejak awal saya pribadi sebenarnya melihat pilihan Pak Jokowi di dalam kabinet yang keduanya ini tidak cukup tepat, ya. Berbeda dengan pilihan kabinet yang pertama, di mana pada waktu itu kita bahkan cukup surprise karena menteri-menteri yang dipilih bahkan bisa berkinerja di atas ekspektasi kita. Nah, yang sekarang yang pertama sejak awal kita sudah mulai meragukan karena Pak Jokowi memilih banyak sekali terlihat lebih didasarkan kepada pertimbangan tanda kutip politiknya, sehingga posisi dari mereka yang profesional ya tidak cukup mendapatkan tempat. Nah, sekarang kita bisa mengharapkan ya dengan adanya reshuffle ini posisi-posisi yang tertentu bisa diisi mereka yang lebih profesional ya, lebih mampu untuk bekerja baik ke depannya. Terutama lagi dalam kita mengharapkan terjadinya pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021. Reshuffle ini bisa menjadi game changer ya, bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional karena peran dari menteri saya kira akan sangat besar ya di dalam pengambilan kebijakan, di dalam melakukan inovasi terobosan dalam rangka kita menanggulangi pandemi dan utamanya lagi melakukan pemulihan ekonomi nasional. Mana Pak pilihan dari Pak Jokowi kali ini yang Anda anggap paling melegakan, sudah tepat ini? Saya kira pilihan Pak Sandi, ya, Pak Lutfi itu menurut saya tepat ya, karena dengan latar belakang mereka yang saya kira cukup meyakinkan sebagai pengusaha. Pak Lutfi bahkan pernah sebagai Menteri Perdagangan, pernah sebagai Ketua Kadin. Latar belakang itu saya kira akan sangat membantu beliau nanti di dalam memimpin Kementerian Perdagangan. Demikian juga dengan Sandi, ya. Sandi ini pengalamannya sebagai pengusaha dan beliau juga sudah cukup paham dengan lika-liku politik. Saya kira ini juga akan membantu Pak Sandi untuk membantu keluarnya sektor pariwisata dari keterpurukan di tengah pandemi sekarang ini. Ya. Karena memang sektor pariwisata ini sangat membutuhkan inovasi sekarang ini agar supaya bisa keluar dari keterpurukan. Nah, yang berikutnya adalah saya kira yang agak surprise adalah pilihan Bu Risma, ya, sebagai Bu Risma sebagai Menteri Sosial. Ya, memang latar belakang beliau bisa saja memunculkan keraguan kita bahwasanya beliau akan mampu memimpin ke Kementerian Sosial. Tapi setidaknya menurut saya Bu Risma punya beberapa modal. Ya. Ada dua hal yang saya kira yang paling besar yang menjadi modal bagi Bu Risma untuk memimpin Kementerian Sosial, yaitu pertama empati, yang kedua adalah ketegasan. Bu Risma punya keduanya itu, yang saya kira sudah cukup lama kita melihatnya selama Bu Risma memimpin Kota Surabaya. Yang berikutnya yang menurut saya juga punya harapan, ya, walaupun ini termasuk yang sangat saya pesimis, ya, relatif pesimis dibandingkan yang lain, yaitu Menteri KP, ya, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kelautan. Kenapa? Karena ini bukan dikarenakan sosok Pak Wahyunya, ya, tetapi lebih dikarenakan Ibu Susi selama menjadi Menteri Kelautan itu sudah menetapkan standar yang sangat tinggi, ya. Sehingga siapapun yang akan menjadi menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu akan mendapatkan tantangan yang besar karena standar yang sudah ditinggalkan oleh Bu Susi itu begitu tinggi.